Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan mengenai Critical Book Report. Yang pertama yaitu konsep dasar evaluasi pembelajaran. Konsep dasar evaluasi pembelajaran mencakup pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Pengukuran, penilaian, dan evaluasi bersifat hierarki. Evaluasi didahului dengan penilaian atau assessment, sedangkan penilaian didahului dengan pengukuran. Pengukuran diartikan sebagai kegiatan membandingkan hasil pengamalan dengan kriteria. Penilaian merupakan kegiatan menafsirkan dan mendeskripsikan hasil pengukuran, sedangkan evaluasi merupakan penetapan nilai atau implikasi perilaku, menurut Widoyoko pada tahun 2012. Selanjutnya yaitu standar penilaian pendidikan. Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian pendidikan sebagai proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Standar penilaian pendidikan ini disusun sebagai acuan penilaian bagi pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah pada satuan pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah. Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Selanjutnya yaitu sistem penilaian dalam kurikulum 2013. Pendekatan penilaian yang digunakan adalah yang pertama, penilaian acuan patokan atau PAP. Semua kompetensi perlu dinilai dengan menggunakan acuan patokan berdasarkan pada indikator hasil belajar. Sekolah menetapkan acuan patokan sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. Yang kedua, yaitu penilaian acuan kriteria atau PAK. Merupakan penilaian pencapaian kompetensi yang didasarkan pada kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Selanjutnya yaitu ruang lingkup penilaian. Penilaian hasil belajar peserta didik mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara berimbang, sehingga dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif setiap peserta didik terhadap standar yang telah ditetapkan. Cakupan penilaian merujuk pada ruang lingkup materi, kompetensi mata pelajaran, kompetensi muatan, kompetensi program, dan proses. Selanjutnya yaitu penilaian kompetensi sikap. Penilaian kompetensi sikap dalam pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mengukur sikap peserta didik sebagai hasil dari suatu program pembelajaran. Penilaian sikap juga merupakan aplikasi suatu standar atau sistem pengambilan keputusan terhadap sikap. Kegunaan utama penilaian sikap sebagai bagian dari pembelajaran adalah refleksi atau cerminan pemahaman dan kemajuan sikap peserta didik secara individual. Penilaian pencapaian kompetensi pengetahuan merupakan bagian dari penilaian pendidikan. Dalam lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Permendikbud nomor 66 tahun 2013 tentang standar penilaian pendidikan dijelaskan bahwa penilaian pendidikan merupakan proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik yang mencakup penilaian otentik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian nasional, dan ujian sekolah atau madrasah. Selanjutnya yaitu penilaian pencapaian kompetensi keterampilan. Penilaian pencapaian kompetensi keterampilan merupakan penilaian yang dilakukan terhadap peserta didik untuk menilai sejauh mana pencapaian SKL, KI, dan KD khusus dalam dimensi keterampilan. Cakupan penilaian dimensi keterampilan meliputi keterampilan peserta didik yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Dalam ranah konkret, keterampilan ini mencakup aktivitas menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Sedangkan dalam ranah abstrak, keterampilan ini mencakup aktivitas menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang. Selanjutnya yaitu men-skor dan menilai. Men-skor, bagian terpenting dalam pengukuran adalah penyusunan teks.
Apabila semua tes disusun sebaik-baiknya, maka sebagian besar dari tujuan penyusunan tes tercapai. Selain itu, men-skor atau memberi angka dan menilai merupakan pekerjaan yang menuntut ketekunan dari penilai ditambah dengan kebijaksanaan. Di samping penyusunan dan pelaksanaan tes itu sendiri, men-skor dan menilai merupakan pekerjaan yang menuntut ketekunan yang luar biasa dari penilai, ditambah dengan kebijaksanaan tertentu. Nama lain men-skor adalah memberi angka. Menurut Ari Kunto pada tahun 2007, dalam pekerjaan men-skor atau memberi angka dapat digunakan 3 macam alat bantu, yaitu yang pertama, alat bantu untuk menentukan jawaban yang benar disebut kunci jawaban. Yang kedua, alat bantu untuk menyeleksi jawaban-jawaban yang benar dan yang salah disebut kunci scoring. Dan yang ketiga, alat bantu untuk menentukan angka disebut pedoman penilaian. Selanjutnya yaitu menilai. Yang dimaksud dengan menilai ialah kegiatan membandingkan hasil pengukuran atau skor sifat suatu objek dengan acuan yang relevan sedemikian rupa sehingga diperoleh suatu kualitas yang bersifat kuantitatif. Sebagai hasil penilaian sifat suatu objek berupa kualitas yang bersifat kuantitatif yang diberi simbol agar lebih dipahami. Simbol yang dipakai dalam penilaian untuk menyatakan nilai tersebut dapat berupa angka dan huruf. Perbedaan antara skor dan nilai. Skor adalah hasil pekerjaan menyekor memberi angka yang diperoleh dengan sejumlah angka-angka bagi setiap soal tes yang dijawab betul oleh siswa, sedangkan nilai adalah angka atau huruf ubahan dari skor yang sudah dijumlahkan dengan menggunakan acuan tertentu, yakni acuan norma dan acuan patokan atau standar. Kesimpulannya yaitu, berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah suatu kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan suatu tolak ukur untuk memperoleh suatu kesimpulan. Sedangkan, jika membicarakan mengenai pembelajaran, evaluasi pembelajaran adalah suatu proses atau kegiatan yang sistematis, berkelanjutan, dan menyeluruh dalam rangka pengendalian, penjaminan, dan penetapan kualitas, nilai, dan arti. Pembelajaran terhadap berbagai komponen pembelajaran berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu sebagai bentuk pertanggungjawaban guru dalam melaksanakan pembelajaran. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika Adawiyah dari kelas D reguler 2018 akan mencoba mempresentasikan critical journal review saya. Yang pertama yaitu pendidikan merupakan agent of change, harus mampu melakukan perbaikan karakter bangsa. Karena itu, pendidikan perlu diolah agar menghasilkan lulusan yang lebih berkualitas dan siap menghadapi masa depan yang penuh dengan problema, apalagi di era globalisasi seperti sekarang, sehingga mampu menghasilkan penerus-penerus bangsa yang memiliki karakter mulia. Salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan pendidikan, maka para peserta didik harus dibekali dengan pendidikan khusus yang membawa misi pokok dalam pembinaan karakter. Dalam proses pendidikan juga tidak terlepas dari sistem penilaian yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana ketercapaian kompetensi dari peserta didik. Penilaian dilakukan tidak hanya pada aspek kognitif saja, tetapi juga perlu ada penilaian aspek afektif dan psikomotorik. Penelitian ini berhubungan dengan aspek afektif peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana guru mengukur toleransi, mengembangkan instrumen toleransi, dan mengukur kecenderungan toleransi siswa SMP Negeri 40 Purworejo. Jenis penelitian ini termasuk penelitian yang mengembangkan R&D. Subjek penelitian adalah siswa SMP Negeri 40 Purworejo, sebanyak 152 orang. Analisis yang digunakan adalah validasi isi, validitas konkurensi, validitas konstruk, dan reliabilitas instrumen. Pengukuran nilai toleransi pada siswa SMP Negeri 40 Purworejo belum menggunakan instrumen standar, tetapi hanya sebatas penilaian formal saja.
Selanjutnya, jenis penelitian yang akan dilaksanakan termasuk dalam kategori penelitian dan pengembangan atau research and development, yaitu penelitian yang akan menghasilkan suatu produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Penelitian dan pengembangan merupakan suatu proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk-produk pendidikan, menurut Sugiono pada tahun 2015. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, pengukuran nilai toleransi pada peserta didik SMP Negeri 40 Purworejo belum menggunakan instrumen yang baku, namun hanya sebatas pemantauan terhadap penilaian formal saja. Yang kedua, tingkat toleransi peserta didik SMP Negeri 40 Purworejo sebanyak 68,11%. Angka tersebut termasuk baik dalam hal tingkat toleransi peserta didik. Kesimpulannya adalah membangun karakter bangsa membutuhkan waktu yang lama secara berkesinambungan. Pendidikan merupakan agent of change, harus mampu melakukan perbaikan karakter bangsa. Karena itu, pendidikan perlu direkonstruksikan ulang agar dapat menghasilkan lulusan yang lebih berkualitas dan siap menghadapi masa depan. Tetapi, pendidikan seharusnya tidak hanya menitik beratkan pada aspek kognitif saja, namun juga harus menitik beratkan pada aspek sikap dan perilaku siswa atau afektif. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebenarnya sudah membagi 3 ranah pembelajaran yang harus dikuasai oleh siswa, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan mengenai critical book report. Yang pertama yaitu konsep dasar evaluasi pembelajaran. Konsep dasar evaluasi pembelajaran mencakup pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Pengukuran, penilaian, dan evaluasi bersifat hierarki. Evaluasi didahului dengan penilaian atau assessment, sedangkan penilaian didahului dengan pengukuran. Pengukuran diartikan sebagai kegiatan membandingkan hasil pengamalan dengan kriteria. Penilaian merupakan kegiatan menafsirkan dan mendeskripsikan hasil pengukuran, sedangkan evaluasi merupakan penetapan nilai atau implikasi perilaku, menurut Widoyoko pada tahun 2012. Selanjutnya yaitu standar penilaian pendidikan. Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian pendidikan sebagai proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Standar penilaian pendidikan ini disusun sebagai acuan penilaian bagi pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah pada satuan pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah. Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Selanjutnya yaitu sistem penilaian dalam kurikulum 2013. Pendekatan penilaian yang digunakan adalah yang pertama, penilaian acuan patokan atau PAP. Semua kompetensi perlu dinilai dengan menggunakan acuan patokan berdasarkan pada indikator hasil belajar. Sekolah menetapkan acuan patokan sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. Yang kedua, yaitu penilaian acuan kriteria atau PAK. Merupakan penilaian pencapaian kompetensi yang didasarkan pada kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Selanjutnya yaitu ruang lingkup penilaian. Penilaian hasil belajar peserta didik mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara berimbang, sehingga dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif setiap peserta didik terhadap standar yang telah ditetapkan. Cakupan penilaian merujuk pada ruang lingkup materi, kompetensi mata pelajaran, kompetensi muatan, kompetensi program, dan proses. Selanjutnya yaitu penilaian kompetensi sikap. Penilaian kompetensi sikap dalam pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mengukur sikap peserta didik sebagai hasil dari suatu program pembelajaran. Penilaian sikap juga merupakan aplikasi suatu standar atau sistem pengambilan keputusan terhadap sikap. Kegunaan utama penilaian sikap sebagai bagian dari pembelajaran adalah refleksi atau cerminan pemahaman dan kemajuan sikap peserta didik secara individual.
Penilaian pencapaian kompetensi pengetahuan merupakan bagian dari penilaian pendidikan. Dalam lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Permendikbud nomor 66 tahun 2013 tentang standar penilaian pendidikan dijelaskan bahwa penilaian pendidikan merupakan proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik yang mencakup penilaian otentik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian nasional, dan ujian sekolah atau madrasah. Selanjutnya yaitu penilaian pencapaian kompetensi keterampilan. Penilaian pencapaian kompetensi keterampilan merupakan penilaian yang dilakukan terhadap peserta didik untuk menilai sejauh mana pencapaian SKL, KI, dan KD khusus dalam dimensi keterampilan. Cakupan penilaian dimensi keterampilan meliputi keterampilan peserta didik yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Dalam ranah konkret, keterampilan ini mencakup aktivitas menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Sedangkan dalam ranah abstrak, keterampilan ini mencakup aktivitas menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang. Selanjutnya yaitu men-skor dan menilai. Men-skor, bagian terpenting dalam pengukuran adalah penyusunan teks. Apabila semua tes disusun sebaik-baiknya, maka sebagian besar dari tujuan penyusunan tes tercapai. Selain itu, men-skor atau memberi angka dan menilai merupakan pekerjaan yang menuntut ketekunan dari penilai ditambah dengan kebijaksanaan. Di samping penyusunan dan pelaksanaan tes itu sendiri, men-skor dan menilai merupakan pekerjaan yang menuntut ketekunan yang luar biasa dari penilai, ditambah dengan kebijaksanaan tertentu. Nama lain men-skor adalah memberi angka. Menurut Ari Kunto pada tahun 2007, dalam pekerjaan men-skor atau memberi angka dapat digunakan 3 macam alat bantu, yaitu yang pertama, alat bantu untuk menentukan jawaban yang benar disebut kunci jawaban. Yang kedua, alat bantu untuk menyeleksi jawaban-jawaban yang benar dan yang salah disebut kunci scoring. Dan yang ketiga, alat bantu untuk menentukan angka disebut pedoman penilaian. Selanjutnya yaitu menilai. Yang dimaksud dengan menilai ialah kegiatan membandingkan hasil pengukuran atau skor sifat suatu objek dengan acuan yang relevan sedemikian rupa sehingga diperoleh suatu kualitas yang bersifat kuantitatif. Sebagai hasil penilaian sifat suatu objek berupa kualitas yang bersifat kuantitatif yang diberi simbol agar lebih dipahami. Simbol yang dipakai dalam penilaian untuk menyatakan nilai tersebut dapat berupa angka dan huruf. Perbedaan antara skor dan nilai. Skor adalah hasil pekerjaan menyekor, memberi angka yang diperoleh dengan sejumlah angka-angka bagi setiap soal tes yang dijawab betul oleh siswa, sedangkan nilai adalah angka atau huruf ubahan dari skor yang sudah dijumlahkan dengan menggunakan acuan tertentu, yakni acuan norma dan acuan patokan atau standar. Kesimpulannya yaitu, berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah suatu kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan suatu tolak ukur untuk memperoleh suatu kesimpulan. Sedangkan, jika membicarakan mengenai pembelajaran, evaluasi pembelajaran adalah suatu proses atau kegiatan yang sistematis, berkelanjutan, dan menyeluruh dalam rangka pengendalian, penjaminan, dan penetapan kualitas, nilai, dan arti. Pembelajaran terhadap berbagai komponen pembelajaran berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu sebagai bentuk pertanggungjawaban guru dalam melaksanakan pembelajaran. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.